Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta para audiens yang ikut menyaksikan perdebatan kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Wildan Miftahudin selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi pembuka pada mosi perdebatan kita kali ini. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yakni pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Sebelum kita melangkah jauh kepada tatanan argumentasi yang akan saya sampaikan, sebelumnya di sini izinkan saya untuk menyampaikan maksud dari mosi perdebatan kita kali ini. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat secara definitif, pekerja asing itu memiliki arti menurut peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 ialah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan bahasa sendiri yakni kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sehingga jika kita lihat pada fakta kenyataan di lapangan saat ini, adapun latar belakang munculnya mosi perdebatan kita kali ini yakni sulitnya komunikasi antara tenaga kerja asing dengan warga lokal maupun tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga tentunya ini akan menimbulkan sebuah masalah yakni menyulitkan tenaga kerja asing baik dalam bisnis maupun pekerjaan ataupun juga dalam kehidupan sosial yang tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja asing ini akan terjun juga ke dalam masyarakat di Indonesia itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat titik tekan adanya mosi perdebatan kita kali ini, apakah tepat atau tidak jika tenaga kerja asing diwajibkan untuk bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena itu kami selaku tim pemerintah tentunya sangat menyetujui adanya mosi perdebatan kita kali ini. Mengapa? Karena kami memiliki dua perspektif penting mengapa kami menyetujui adanya mosi perdebatan kita kali ini. Yang mana yang pertama, memudahkan komunikasi baik dalam bisnis maupun kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sejuk, segar dan juga kondusif. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, memasuki perspektif yang pertama yakni memudahkan komunikasi baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Yang mana kewajiban tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia ini sendiri sudah diatur penggunaan bahasa Indonesia oleh tenaga kerja asing yang mana sudah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan juga dipertegas kembali dengan pasal 26 peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, ini secara tidak langsung bahwasanya tenaga kerja asing itu disuruh untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia tersebut. Sehingga ini tentunya mewajibkan tenaga kerja asing untuk bisa memiliki bahasa Indonesia. Sehingga timbullah pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh perusahaan yang terkait yang akan memberikan pendidikan terhadap tenaga kerja asing itu sendiri. Yang mana menurut Kepala Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Dadang Sunendar pernah mengatakan bahwasanya tenaga kerja asing juga difasilitasi untuk belajar bahasa Indonesia. Yang mana kita memiliki 32 tempat kursus bahasa Indonesia yang pada tahun 2018 kemudian terus meningkat sampai saat ini yang namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Sehingga Dewan Juri yang terhormat tentunya ini akan memudahkan tenaga kerja asing untuk bisa berbahasa Indonesia dan secara gratis yang akan ditanggung oleh perusahaan yang terkait. Sehingga bagaimana jika kita lihat dengan negara-negara di luar sana, negara-negara maju dalam ataupun menerima tenaga kerja asingnya.
Yang mana jika kita lihat di negara Turki itu sendiri, sulit ketika kita tidak bisa berbahasa Turki kemudian kita ingin bekerja di Turki, dikarenakan memang ada peraturan yang mewajibkan bahwasanya tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Turki. Ini menurut Fahmi Ardi yang sempat bekerja di Istanbul, Turki itu sendiri. Kemudian di negara Inggris, di London, Inggris pun justru memiliki peraturan yang mewajibkan tenaga kerja asing berbahasa Inggris yang dengan mengikuti ujian standarisasi Inggris atau IELTS dengan poin minimum 6,5%. Sehingga Dewan Juri yang terhormat tentunya di negara-negara maju pun itu sudah membuktikan bahwasanya tenaga kerja asing itu mewajibkan untuk berbahasa seperti halnya di negeri tersebut. Kemudian memasuki perspektif yang kedua, yakni menciptakan lingkungan kerja yang sejuk, segar, dan kondusif. Yang mana menurut tenaga kerja asing ataupun menurut ILO, yang mana tenaga kerja asing yang memiliki kompeten itu memiliki indikator 4. Yang mana yang pertama memiliki task skill, kemudian yang kedua task management skill, kemudian yang ketiga contingency management skill, dan yang keempat job or role environment skill. Yang mana semua itu mengindikasikan bahwasanya pentingnya kemampuan berkomunikasi untuk melakukan ataupun mengemukakan ide atau juga pemikiran. Sehingga Dewan Juri yang terhormat tidak hanya untuk kerjaan tetapi juga untuk kehidupan sosial ataupun bergaul dengan orang-orang lokal yang ada di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya jikalau tenaga kerja asing itu memang memiliki perumahan khusus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja asing juga akan terus bertemu dengan warga-warga lokal, sehingga ini tentunya akan memudahkan tenaga kerja asing bisa memahami kebiasaan ataupun kehidupan sehari-hari yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, apa dampak jika tenaga kerja asing tidak bisa berbahasa Indonesia? Yang mana jika kita lihat kasusnya, sebuah kecelakaan kerja pernah terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang mana terdapat bentrok fisik antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja asli Indonesia. Insiden ini terjadi baku hantam dalam industri pertambangan di Sulawesi Tenggara. Yang mana ini tidak bisa dihindari ataupun dituntaskan oleh pihak kepolisian. Pasalnya tenaga kerja asing tersebut tidak mampu berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, sehingga sulit untuk diperiksa. Sedangkan menurut Menteri Ketenagakerjaan itu sendiri, kita harus menciptakan iklim bisnis yang sejuk, sehingga dengan penggunaan bahasa asing itu sendiri tentunya akan memudahkan tenaga kerja asing untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih.